Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makam Nabi Muhammad SAW berada di dalam Masjid Nabawi, kota Madinah, Arab Saudi. Menjadi tempat paling sakral di kawasan itu yang paling terlarang dimasuki oleh siapapun. Umumnya, para peziarah bila ingin melihat makam Nabi Muhammad hanya dari luar saja. Tempat yang diyakini sebagai makam Nabi Muhammad itu ditandai dengan pagar emas, kaligrafi dan juga ornamen emas dengan latar belakang hijau. Biasanya, para peziarah akan melintasi makam Nabi Muhammad setelah Raudhah, lalu berjalan ke pintu keluar arah pemakaman Baqi. Di situ sudah begitu banyak askar polisi Arab Saudi yang menjaga agar tidak ada ritual ibadah yang aneh-aneh di makam Nabi. Pembatasan pagar emas itu merupakan sisi depan dari ruang kamar bagian dalam, di mana jasad Nabi Muhammad dimakamkan bersama juga dengan dua sahabatnya, yakni Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Akan tetapi, meskipun makam Nabi begitu syakral sehingga menjadi tempat terlarang dimasuki siapapun, ternyata ada seorang pria yang pernah masuk ke dalam makam Rasulullah SAW tersebut dan melihat makam sahabat Rasulullah, yakni Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab rahimahkumullah. Pria tersebut adalah Al-Alamah Nur ad-Din Ali ibnu Abdul Allah bin Ahmad Al-Hasani Al-Hamsudi atau Nuruddin Abu Hasan Al-Samhudi rahimahkumullah. Al-Samhudi adalah di antara panitia renovasi makam Nabi yang masuk ke dalamnya pada tahun 881 Hijriah atau sekitar 1487 Masehi. Kemudian dia menggambarkan pengalamannya tersebut di dalam buku. Inilah informasi langka yang didokumentasikan oleh seseorang dengan foto jarak dekat setelah lebih dari 790 tahun wafatnya Nabi SAW. Menurut Al-Samhudi, kamar Nabi SAW memiliki dua dinding, luar dan juga dalam. Pada tahun 881 Hijriah, para jamaah sholat di Masjid Nabawi merasakan suara benturan di dinding luar timur yang melindungi makam Nabi SAW. Suara itu adalah dampak dari dinding bagian dalam kamar Nabi yang sebagaimana runtuh ke dinding luar. Sebagian dinding bagian dalam bersandar ke dinding bagian luar. Para jamaah juga melihat betapa retakan di dinding. Maka gubernur, ulama dan juga orang-orang yang berkepentingan berkumpul untuk bermusyawarah tentang masalah itu. Mereka sangat berhati-hati dalam membicarakan masalah tersebut, sehingga akhirnya dicapai solusi untuk menghancurkan tembok yang retak. Dan momentum inilah yang menjadi pertama kali orang bisa masuk ke makam Rasulullah dan melihat retakan pada temboknya setelah lebih dari 790 tahun. Al-Samhudi rahimahkumullah berkata, kamar Nabi SAW tidak memiliki pintu dan tidak ada bekas terhadap pintu, jadi tanpa pintu. Dia membawa tanah ruangan dan menggambarkan dari debu kerikil merah, dan kuburan Nabi SAW tidak memiliki bekas yang menonjol karena sudah cukup lama. Beliau juga menyebutkan bahwa dasar tanah kamar tersebut lebih rendah 1,5 lengan dari lantai Masjid Nabawi. Panitia bersama para pekerja kemudian membangun tembok dan memperbaiki yang retak-retak, serta merenovasi tembok dan pembangunan menjadi bangunan yang rapat dan kuat tanpa pintu. Mereka menempatkan kubah dari batu hitam di atas ruangan dan juga kayu di atasnya. Di sekeliling ruangan terdapat kabin yang memisahkan antara jendela luar yang terkenal dengan kamar Nabi. Ukurannya sekitar 7 meter.
Pengerjaan tersebut dimulai pada tanggal 27 Sa'ban tahun 881 Hijriah dan rampung pada tanggal 7 Syawal tahun 881 Hijriah. Sejak saat itu hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang memasuki kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ternyata itulah orang yang pertama dan yang terakhir masuk ke kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Walau lahir di Mekah, Nabi Muhammad membawa misi menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia di bumi dan sebagai pembawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan kami tiadalah mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, merupakan agama yang sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia di bumi dan seluruh bangsa jin. Bangsa jin dan manusia wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Keagungan akhlak Nabi disebutkan dalam ayat Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad menghapus risalah para nabi sebelumnya, dan kitab suci Al-Quran telah menghapus kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Dan Allah tidak akan menerima agama lain kecuali Islam, dan kelak agama selain Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad akan merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.